Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desa Raka Juni Antari dengan nomor induk mahasiswa A111-20021. Saya dari kelas A, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai apresiasi prosa fiksi dan drama, memenuhi tugas mata kuliah yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah apresiasi prosa fiksi dan drama, Bapak Dr. Agustan SPD MPD dan Ibu Ade Nurul Izzati SPD MPD. Pengertian prosa. Prosa adalah karangan bebas yang tidak terikat oleh banyaknya baris, banyaknya suku kata dalam setiap baris, serta tak terikat oleh rima dan iramanya seperti dalam puisi. Prosa dalam kesusastraan sering disebut dengan fiksi. Kata prosa diambil dari bahasa Inggris yaitu prose. Prosa atau fiksi memiliki arti sebuah karya naratif yang menceritakan sesuatu yang bersifat rekaan atau hayalan, tidak berdasarkan kenyataan atau dapat diartikan sebagai suatu kenyataan yang lahir berdasarkan hayalan. Secara umum, prosa atau fiksi memiliki arti sebuah cerita rekaan yang kisahnya mempunyai aspek tokoh, alur, tema, dan pusat pengisahan yang keseluruhannya dihasilkan oleh daya imajinasi seseorang. Selanjutnya jenis-jenis prosa. Prosa terbagi menjadi dua, yaitu prosa lama dan prosa modern. Prosa lama terdiri dari dongeng. Dongeng adalah cerita yang sepenuhnya merupakan hasil imajinasi atau hayalan pengarang di mana yang diceritakan seluruhnya belum pernah terjadi. Yang kedua, fabel. Fabel adalah cerita rekaan tentang binatang dan dilakukan atau para pelakunya binatang yang diperlakukan seperti manusia. Yang ketiga, hikayat. Hikayat adalah cerita, baik sejarah maupun cerita roman fiktif yang dibaca untuk pelipur lara, pembangkit semangat juang, atau sekedar untuk meramaikan pesta. Kemudian, legenda. Legenda adalah dongeng tentang suatu kejadian alam, asal-usul suatu tempat, benda, atau kejadian di suatu tempat atau daerah. Kemudian mite. Mite adalah cerita yang mengandung dan berlatar belakang sejarah atau hal yang sudah dipercayai orang banyak bahwa cerita tersebut pernah terjadi dan mengandung hal-hal gaib. Selanjutnya prosa modern. Yang pertama, cerpen. Cerpen adalah cerita berbentuk prosa yang pendek. Novelet. Novelet adalah cerita yang panjangnya lebih panjang dari cerpen, tetapi lebih pendek dari novel. Kemudian novel. Novel adalah cerita berbentuk prosa yang menyajikan permasalahan-permasalahan secara kompleks, dengan penggarapan unsur-unsurnya secara lebih luas dan rinci. Kemudian cerita anak. Cerita anak adalah cerita yang mencakup rentang umur pembaca, mulai rentang 3-5 tahun, 6-9 tahun, dan 10-12 tahun. Selanjutnya unsur-unsur cerita fiksi. Yang pertama tema, yaitu gagasan dasar umum yang menopang sebuah karya sastra dan yang terkandung di dalam teks. Yang kedua tokoh, yaitu pelaku dalam karya sastra. Yang ketiga alur atau plot, yaitu cerita yang berisi urutan kejadian. Namun, setiap kejadian itu hanya dihubungkan secara sebab akibat. Yang keempat konflik, yaitu kejadian yang tergolong penting, merupakan sebuah unsur yang sangat diperlukan
untuk mengembangkan plot. Yang kelima, klimaks, yaitu sebuah konflik telah mencapai tingkat intensitas tertinggi dan merupakan sebuah yang tidak dapat dihindari. Yang keenam, latar, yaitu tempat, waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa. Yang ketujuh, amanat, yaitu pemecahan yang diberikan pengarang terhadap persoalan di dalam sebuah karya sastra. Kemudian sudut pandang, yaitu cara pandang pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan peristiwa yang membentuk cerita. Kemudian penokohan, yaitu teknik atau cara-cara menampilkan tokoh. Kemudian kaidah kebahasaan cerita fiksi. Ada 3 kaidah kebahasaan cerita fiksi, yaitu yang pertama metafora, merupakan perumpamaan yang sering digunakan untuk membandingkan sebuah benda atau menggambarkan secara langsung atau dasar sifat yang sama. Yang kedua, metonimia, merupakan gaya bahasa yang digunakan kata-kata tertentu dipakai sebagai pengganti kata yang sebenarnya. Namun, penggunaannya hanya pada kata yang memiliki pertalian yang begitu dekat. Yang ketiga, simile, digunakan sebagai perbandingan yang bersifat eksplisit, dengan maksud menyatakan sesuatu hal dengan hal lainnya, misalnya seumpama dan selayaknya. Kemudian, perspektif untuk memahami karya fiksi. Ada 4 perspektif untuk memahami karya fiksi. Yang pertama, perspektif tekstual. Sebagai teks karya fiksi, dibangun oleh unsur-unsur fiksional, seperti tema, plot, karakterisasi, setting, dan sebagainya. Perspektif yang kedua, yaitu perspektif sosial. Dengan perspektif sosial, karya fiksi dipandang sebagai representatif kehidupan masyarakat tertentu. Yang ketiga, perspektif kultural. Pada perspektif kultural, karya fiksi dipahami sebagai gambaran institusional rules yang di dalamnya disodorkan konflik-konflik di lingkungan, baik lingkungan keluarga, sekolah, pekerjaan, atau komunitas yang lebih besar. Kemudian, perspektif topikal, berkaitan dengan aspek tematis fiksi, seperti lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, misteri, anekdot, kemanusiaan, ketuhanan, cerita rakyat, dan sebagainya. Adapun upaya untuk menggauli karya fiksi, yaitu pertama, dalam prosesnya, aktivitas apresiasi menghendaki unsur kesadaran bahwa dalam kehidupan sehari-hari, orang dihadapkan dengan realitas yang itu-itu saja. Dan melalui karya fiksi, realitas yang nampak biasa itu diintensifkan oleh pengarang, diberi makna, dan disodorkan kepada pembaca dengan cara sublim atau tidak imperatif. Kedua, sebagai realisasi diri selaku makhluk berbudaya dengan melakukan eksplorasi karya fiksi, seseorang akan memperoleh pengalaman-pengalaman imajinatif dengan lebih kaya. Ketiga, pengalaman menggauli karya fiksi itu selalu baru, meskipun dilakukan berulang-ulang. Itu disebabkan kegiatan apresiasi selalu terbuka untuk diinterferensi. Akan terjadi interferensi dinamis antara apresiator dengan karya fiksi yang dibacanya. Yang keempat, adanya keberanian kreatif. Dengan adanya keberanian kreatif itu, upaya menggauli karya fiksi dilakukan dengan cara-cara yang khas, yang terbedakan dengan apresiator lain.
Adapun tingkatan apresiasi, yaitu yang pertama, tingkat menggemari, yang ditandai dengan adanya rasa tertarik dan ingin membaca karya fiksi. Tingkat kedua, tingkat menikmati, ditandai dengan munculnya rasa senang saat membaca atau mendengarkan karya fiksi. Tingkat yang ketiga, tingkat merespon atau mereaksi, ditandai dengan munculnya keinginan untuk menyatakan pendapat, baik lisan maupun tertulis, terhadap karya fiksi yang dibaca atau didengarkannya. Apresiasi yaitu proses memahami, menyenangi, memberi penghargaan dengan nilai yang tinggi, menjadi peka, menaksir, dan menghargai secara kritis. Jadi, apresiasi prosa fiksi yaitu aktivitas mental untuk memahami dan menyenangi prosa fiksi, meletakkan penghargaan dengan nilai-nilai tinggi terhadap karya prosa fiksi, menjadi peka terhadap nilai-nilai prosa fiksi, dan menaksirkan dan menghargai secara kritis pada prosa fiksi. Jabaran aktivitas itu menyangkut ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Untuk mencapai itu, distansi terhadap prosa fiksi perlu dihindari. Sebaliknya, pengakraban, pengintiman terhadap prosa fiksi perlu disikapi dengan sungguh-sungguh dan ditumbuhkan secara terus-menerus. Kemudian, drama. Drama adalah terjemahan dari bahasa Yunani dramomai, berarti sesuatu yang telah dibuat. Secara etimologinya, drama mengutamakan perbuatan, gerak, dan merupakan inti hakikat setiap karangan yang bersifat drama. Naskah drama merupakan salah satu dari sebuah karya fiksi yang menceritakan sebuah kejadian yang menimpa lika-liku kehidupan manusia. Adapun unsur-unsur drama dibentuk dari unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik terdiri dari tema adalah ide pokok atau gagasan utama sebuah cerita drama. Alur merupakan jalan cerita dari sebuah pertunjukan drama sejak narasi awal hingga akhir drama. Tokoh adalah yang memerankan cerita dalam drama. Watak yaitu perilaku yang diperankan oleh tokoh. Latar yaitu gambaran tempat, situasi, peristiwa dalam cerita drama. Amanat yaitu pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada penonton. Kemudian unsur ekstrinsik terdiri dari latar belakang pengarang, nilai agama dan kepercayaan, situasi politik saat drama ditulis, psikologis pengarang, dan situasi sosial budaya yang memengaruhi pengarang. Jadi, apresiasi naskah drama yaitu kegiatan menganalisis unsur intrinsik yang terdapat dalam drama. Pembelajaran menganalisis dapat dilakukan dengan latihan yang terus-menerus sampai siswa mempunyai kemampuan menganalisis unsur intrinsik naskah drama dan karakteristik hubungan antar unsur tersebut sehingga ditemukan suatu kesimpulan sebagai hasil penilaian terhadap drama. Melalui pendidikan, pengenalan, dan pemahaman terhadap drama, dapat memperkaya siswa sebagai pribadi dalam keberadaannya di antara sesamanya. Dengan memahami dan mengapresiasi permasalahan yang disampaikan dalam drama, siswa dilatih untuk memecahkan masalah yang mungkin akan ditemuinya dalam kehidupan di masyarakat nanti. Sebab, drama merupakan potret kehidupan yang menyangkut masalah sosial dalam masyarakat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai apresiasi prosa fiksi dan drama. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Akhir kata saya tutup dengan wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.